Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KPPS yang akan berjuang nanti bersama-sama untuk mengisi pemungutan suara di TPPS. Nah, ini teman-teman saya sudah mendapatkan model C hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, nanti teman-teman yang akan menjadi anggota KPPS itu akan mengisi ini teman-teman ya, sebuah berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, untuk model C hasil PPWP itu seperti ini teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman menghitung dengan dengan kolom yang di pagar-pagar itu, nah teman-teman nanti akan mengisi ini, yang intinya tuh ini teman-teman, ada 3 halaman teman-teman untuk presiden. Di sini ada 3 ya. Nah, ada 3. Nah, jadi agak berbeda sedikit, dan ini sudah saya peroleh dari bimbingan teknis rekan saya yang ada di PPS kemarin. Nah, di sini teman-teman kita lihat ya, untuk halaman pertama cara pengisiannya, teman-teman cukup mengisi di sini hari tanggal 14 Februari bulan Februari tahun 2024. Jadi ini diisi, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, nomor TPS berapa. Di sini ya, nomor 1. Di sini yang dalam kurung itu boleh di kampung apa ya, Kampung Nagra, Kampung Garut contohnya ya. Nah, kemudian di sini surat suara yang akan digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul. Nah, ini untuk pemungutan suaranya dimulai jam berapa. Kalau jam 7 pagi di sini tulis 07.00 sampai dengan contohnya 12.00 atau 13.00 untuk setempat. Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pukul. Nah, ini penghitungan suaranya kalau sudah semua daftar pemilih itu mencoblos, teman-teman di sini diisi ya. Nah, di sini diisi jam berapa selesainya ya. Ini penghitungan suaranya. Jadi ini yang menentukan tuh ini pembuatan pagar-pagar itu ya, dari mulai penghitungan calon presiden yang 1, 2, dan 3. Jadi ini untuk model C hasil PPWP yang 1 teman-teman ya. Nah, kemudian di sini adapun data pemilih dan pengguna hak pilih terdapat sebagai berikut. Nah, yang pertama silakan, ini pasti semuanya sama teman-teman ya. Jumlah DPT-nya ada berapa laki-laki, jadi harus tahu dulu jumlah laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, dijumlahkan jadi berapa. Ini daftar pemilih tetap itu emang yang dari berkas DPT itu teman-teman, isi aja ini ya. Kemudian pengguna hak pilihnya ada berapa, jumlahkan saja di sini, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jumlahnya berapa, jadi diisi aja. Kemudian nah berarti ini ya. Nah, ini nanti diisi teman-teman, ini juga diisi ya, diisi. Kemudian jumlah pengguna hak pilih tambahan, kalau ada DPTB di sini berapa, tambahkan aja ya. Kemudian jumlah pengguna hak pilih daftar DPK, nah ini juga diisi, nanti di sini dijumlahkan semuanya. Nah, kemudian yang di bawah itu uraian data penggunaan surat suara, ini yang digunakannya, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% di DPT ada berapa jumlahnya di sini. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan, ini yang digunakan mencoblosnya ada berapa, jumlahkan. Kalau di sini ada 300 contoh nata ya, masukkan aja di sini 300. Kalau di sini ada berapa, jumlahkan. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru. Nah, ini nanti surat suara yang tadi dipakai itu dicakra aja teman-teman ya, di surat suaranya gitu maksudnya. Di surat suaranya dicakra aja seperti itu. Kemudian jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai. Nah, ini juga yang tidak terpakai ya. Nah, kemudian di sini jumlah seluruh pemilih disabilitas, kalau ada yang disabilitas ini dimasukkan aja. Kemudian nanti di sini ada tanda tangan teman-teman dari tanda tangan kelompok penyelenggara pemungutan suara, ketua di sini, anggota-anggotanya di sini siapa. Berarti ini mah tanda tangan aja langsung teman-teman ya. Di sini pakai nama juga boleh, nama, kasih nama dulu belum tanda tangan. Baru di sini tanda tangan saksi calon presiden 1,
2, dan 3. Nah, ini adalah halaman pertama mengenai berita acara, sertifikat, dan catatan hasil perhitungan suara. Jadi ini setelah selesai teman-teman perhitungannya ya. Nah, jadi surat suara yang dihitung sudah selesai, sudah diumumkan, barulah mengisi ini teman-teman. Kalau yang cakra-cakra itu kan gak lama ya, biasanya berapa jam gitu kan. Kemudian baru di sini. Nah, kemudian di halaman keduanya teman-teman, ini teman-teman isi lagi nama provinsi, nama kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, nomor TPS. Data rincian perolehan surat suara pasangan calon presiden. Nah, di sini, nah ini nanti yang pagar-pagar itu di sini teman-teman ya. Pagar-pagar itu di sini. Kemudian jumlah suara sahnya ada berapa di sini. Jadi kalau di sini 300, berarti teman-teman nanti yang ini ada 3, ini kayak lagi ujian ya. Di sini yang ada bulat itu teman-teman disortir ya. Nah, seperti ini. Jadi kayak kita lagi ujian teman-teman, ini di buledan. Ya, di buledan ku pulpen. Ya, jadi buledan kalau 300 buledan sampai angkana 300 buledan di datanya. Ya, cakra-cakrana di dia. Ya, berarti halaman kedua diheulakeun teman-teman ya. Halaman kedua, halaman 1 mah mah jumlahna we seratkeun. Jumlahnya tulis aja gitu ya. Nah, ini juga untuk, jadi di sini ada calon presiden ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk latihan ya. Latihan di rumah. Nah, di sini perhitungan pagar-pagarnya 55 di sini 1 2 3 4 5 5 sekris lagi 5. Jadi ini untuk yang kayak gini ya teman-teman ya. Nah, 1 2 3 4 5 garis gini ya. Kayak gitu ya. Jadi yang pagar-pagar gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk halaman yang kedua. Kemudian untuk halaman yang ketiga, ini diisi lagi datanya teman-teman sampai ke TPS. Data suara sah dan suara tidak sahnya. Nah, kalau ini yang di atas itu adalah jumlah suara sah ya, yang dihitung itu jumlah suara sah di sini. Tiap baris di sini contohnya di sini ada 12 kali 5 berapa? 60. Jumlahin di sini 60. Kedua berapa gitu ya. Sampai selesai. Kemudian nanti ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi isinya huruf kapital teman-teman ya. Kemudian di sini ditanda tangan lagi. Jadi ada 3 sekarang itu ya. Yang pertama ini berita acaranya, yang kedua data rincian perolehan suaranya, yang pagar-pagar itu, kemudian yang ketiga jumlah suara yang tidak sah. Jumlah seluruh surat suaranya berapa di sini. Jumlah suara tidak sahnya berapa di sini. Masukkan aja. Maka di sini jumlahkan yang sah dan tidak sah dijumlahkan. Nanti pasti jumlahnya sama. Ditetapkan di ini, tulis aja di tempat TPS-nya teman-teman di mana. Kalau di kampung di Telaga Sari, di Banyarwangi di mana ya. Tanggal, bulan, tahun di sini masukin. Kemudian di sini ditanda tangan lagi oleh ketua sama anggota-anggota KPPS-nya. Kemudian di sini diisi saksi dari presiden 1 siapa, presiden 2, presiden 3 siapa. Nah, ini adalah format untuk pengisian model C hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Di sini bisa dilihat ya. Ada PPWP, berarti presiden dan hasil presiden teman-teman ya. Seperti itu, oke. Buat teman-teman yang mau latihan ini nanti akan dikasih oleh PPS ya, kalau teman-teman sudah jadi dipilih sebagai anggota KPPS. Dan saya juga melamar sebagai anggota KPPS dan alhamdulillah diterima teman-teman ya. Kita sama-sama mensukseskan pemilu 2024 ini sebagai ujung tombak KPPS, walaupun ya gajinya 1,2 juta, tapi kita demi negara kita Indonesia, kita harus siap berkorban teman-teman ya. Berkorban, kalau dulu kan para pejuang berkorban dengan jiwa dan raga, darah mereka. Nah, kita berkorban dengan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk Indonesia 5 tahun yang akan datang, untuk masa depan Indonesia, masa depan anak-anak muda juga, masa depan anak-anak ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman. Silakan nanti saya akan bahas lagi yang untuk C model hasil untuk daerah pemilihan DPRD, DPRI ya, seperti itu. Ini untuk presiden. Semoga membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.